Cina belum menyerang, tentara Taiwan sudah banyak yang mati duluan. Waduh, kok gitu, bos? Meskipun mampu menggelontorkan uang puluhan juta dolar untuk membeli sejumlah unit jet tempur F-16 Fighting Falcon dari Amerika Serikat, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Cina atau ROC Armed Forces tak siap menghadapi perang melawan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. FIFA Militer sudah melaporkan sebelumnya dalam berita yang diterbitkan 19 Agustus 2020, Kementerian Pertahanan Taiwan mencapai kesepakatan pembelian 66 unit jet tempur F-16V pada 2019 dari Amerika Serikat. Seiring meningkatnya ancaman dari Republik Rakyat Cina, Taiwan kembali membeli 90 unit pesawat yang sama dalam kesepakatan yang dicapai pada 15 Agustus 2020 lalu. Akan tetapi, dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Foreign Policy, muncul bukti bahwa sebenarnya militer Taiwan kekurangan pasokan hingga ke unit kesatuan yang terbawah. Seorang perwira pertama, Letnan Huang Jize, mati bunuh diri di markas Brigade Infanteri. Mekanis ke-269 Letnan Huang mengakhiri hidupnya lantaran ketakutan perang melawan militer Cina. Mendiang Huang disebut harus menutupi kekurangan pasokan perawatan kendaraan tempur kesatuannya dengan uang dari kantongnya sendiri. Tak hanya itu, pada Juli 2020 sejumlah insiden membuat pasukan militer Taiwan tiada dengan cara mengenaskan. Mirisnya, para prajurit Taiwan tewas pada saat melakukan latihan perang. Pada 3 Juli 2020, seorang prajurit Korps Marinir Taiwan, Sersan Yang, tewas dalam kecelakaan di pantai Taoyi Zizun. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Fokus Taiwan, akibat tewasnya prajurit marinir ini, sang komandan Letnan Liang memilih bunuh diri karena merasa bersalah. 2 prajurit militer Taiwan juga tewas dalam kecelakaan helikopter tempur pada 15 Agustus 2020 lalu. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari FIT atau dari military.com, sebuah helikopter Bell OH-58D yang ikut ambil bagian dalam latihan tempur di wilayah antara Pangkalan Udara Hisinchu dan kota Taichung. Akibatnya pilot dan kopilot helikopter itu tewas seketika. Sejumlah insiden kecelakaan dalam latihan tempur militer yang mengakibatkan hilangnya nyawa sejumlah tentara membuat anggapan bahwa militer Taiwan tak siap perang. Saya harus jujur, militer Taiwan perlu banyak berkembang, ujar Wang Tingyu, seorang anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Taiwan, dikutip FIFA Militer dari The Straits Times. Dengan fakta-fakta yang disebut tadi, bukan tak mungkin pernyataan mantan Wakil Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA, Laksamana James Winfield memprediksi bahwa militer Cina yang dijadikan andalan untuk menyerang dan membuat Taiwan kembali dalam wilayah Cina. Hanya butuh waktu 3 hari untuk menghancurkan negara itu. Dalam sebuah esai yang diterbitkan oleh US Naval Institute pada 26 Agustus 2020, Winfield secara detail memberikan prediksi serangan militer Cina terhadap Taiwan. Winfield meyakini invasi militer Cina akan dilakukan sebelum pelantikan Presiden Amerika Serikat pada 21 Januari tahun 2021 nanti. Namun di sisi lain, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bersumpah pada Jumat lalu untuk mempertahankan kedaulatan negerinya dari tekanan Cina dengan angkatan udara yang solid di dalam negerinya itu. Tsai cukup yakin dengan armada pesawat tempur F-16 yang sudah ditingkatkan saat ia meluncurkan pusat pemeliharaan yang didukung Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan antara Taipei dengan Beijing. Melansir Reuters pada Jumat 28 Agustus 2020, latihan militer Cina dan Amerika Serikat yang sering di wilayah Taiwan meningkatkan kekhawatiran konflik yang dipicu oleh krisis atas Taiwan yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya sendiri.
Dibutuhkan kemampuan pertahanan yang kokoh, tidak tunduk dan gentar untuk mempertahankan kedaulatan Republik Cina dan menjaga perdamaian dan juga stabilitas regional, kata Tsai dalam upacara pembukaan pusat pemeliharaan pertama Taiwan di pusat kota Taichung untuk F-16 yang paling canggih. Republik Cina adalah nama resmi negara Taiwan. Tsai mengatakan hubungan angkatan udara tersebut menandai tonggak sejarah dalam perjalanannya selama bertahun-tahun untuk membangun industri pertahanan Taiwan. Waktu yang dibutuhkan untuk perawatan jet akan sangat dipersingkat dan ketersediaan akan ditingkatkan secara signifikan, memastikan kekuatan tempur angkatan udara di garis depan, kata Tsai. Tsai mengeluhkan latihan militer Cina yang meningkat dan pada Kamis 27 Agustus lalu memperingatkan tentang risiko konflik yang tidak disengaja. Hubungan itu dipimpin oleh pembuat senjata Amerika Serikat Lockheed Martin Corp dan Taiwan Aerospace Industrial Development Corp atau AIDC adalah contoh terbaru kerjasama militer antara Washington dan juga Taipei. Amerika Serikat tahun lalu menyetujui penjualan jet tempur F-16 senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 116,9 triliun ke Taiwan. Sebuah kesepakatan yang akan membawa armada F-16 pulau itu menjadi lebih dari 200 jet yang terbesar di Asia. Presiden AIDC Ma Wanjun mengatakan bahwa hubungan tersebut akan melayani jet untuk Angkatan Udara Taiwan dan bahwa perusahaan berencana untuk memperluasnya sebagai pusat pemeliharaan untuk F-16 di wilayah tersebut. Dia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi merupakan pendukung dan pemasok senjata internasional utama negara itu. China mengatakan bulan lalu akan memberi sanksi kepada Lockheed Martin karena terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan. Bagaimana menurut Anda, apakah Taiwan benar tidak akan pernah menyerah atas tekanan China?